Halo teman-teman, Sobat Win, balik lagi di channel aku di Sosialistas Podcast. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran narasumber ya, yang bakal membawa acara ini ke depannya lebih menarik dan seru pokoknya. Itu Divanata Wijaya sebagai host. Aku Ayu Cahyani sebagai narasumbernya nih Pak. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas isu yang sedang hangat kali ya di jagat raya Indonesia pada saat ini. Oke Ayu, sebelumnya aku mau tanya-tanya nih ke Ayu teman-teman. Kamu tuh benar gitu, lulusan dari SD, SMP, SMA, kamu tuh lulusan dari madrasah. Iya betul. Aku tuh pernah lihat gitu ya di IG, di Twitter ngebahas gitu. Yang dimana mungkin para santri, ustadz, ulama banyak yang mengunjungi makam-makam mungkin para pahlawan kita, lalu mungkin orang-orang sakti mungkin pada masanya, lalu para sunan-sunan yang sudah ada sebelum Islam sejaya sekarang. Nah, yang aku mau bahas tuh di mana ada tindakan dari para oknum yang mungkin menyalahi aturan, yang dimana para kita takiyah atau yang melayat ke makam-makam para leluhur, mereka tuh mempunyai tujuan lain, yang dimana seharusnya kan kita tuh melayat ya, yang dimana kita tuh mendoakan para almarhum ini supaya dilapangkan alam kuburnya. Namun di sisi lain mereka tuh punya niatan yang lain, yang dimana mereka tuh datang untuk meminta-minta ke makam tersebut, yang dimana ini tuh sangat menyeleweng sekali dari nilai agama Islam. Nah, gimana nih tanggapan Ayu gitu selaku ya santri yang sudah menempuh pendidikannya selama 12 tahun di madrasah Islam gitu terkait fenomena tersebut? Oke, kalau kamu nanyanya pendapat aku ya, kalau pendapat aku udah jelas itu tuh salah ya, atau melenceng gitu dari ajaran kita. Kalau dari pesantren aku sendiri itu belum pernah ya, kalau kayak gitu langsung ke makam, berwisata terus minta doa kayak gitu gak pernah. Cuman dari ajaran yang aku dapat dari sekolah, dari ustazah itu yang aku dapat, kita tuh kalau berwisata ke makam para sunan atau ulama terdahulu atau bahkan nabi rasul ya, kalau ada rezekinya kalau ke sana kita tuh malah mendoakan, dimana kita itu ke sana ke makam tuh bukan untuk meminta doa, bukan untuk sekedar wisata, tapi buat menghormati dan untuk menjadi simbol gitu kalau kita tuh masih ingat dengan mereka, masih sayang dengan mereka, masih mencintai mereka sebagaimana dulu mereka memberi ajarannya ke kita kayak gitu. Oke, berarti secara tidak langsung Ayu itu tidak mengalami gitu atau merasakan fenomena yang udah aku jelaskan sebelumnya. Nah, Ayu kan makanya tahu nih, ini infonya dapat dari mana nih Ayu kalau boleh tahu? Kalau soal fenomena ini aku dapatnya dari relasi teman-teman aku kan, banyak ya dari pesantren-pesantren yang masih tradisional gitu. Banyak dari mereka bikin story atau bahkan cerita langsung ke aku gitu kalau mereka di sana tuh beli air doa, terus malah ada yang sampai bawa tanah makamnya kayak gitulah, ada ajaran dari ustaznya jangan lupa nanti di makam minta doa kayak gitu. Tapi Ayu tahu gak tujuan mereka itu mengarah kemana gitu? Ya tahu sih, pastinya arahnya tuh kayak minta keberkahan, atau kayak ibaratnya kayak gini deh, kalau misalnya orang itu masih ada kita pasti kayak menghormati mereka banget, terus kayak kalau air yang didoain mereka pasti kita minum tuh pasti berharapnya kayak dapat pahala, dapat keberkahan, sehat, rezeki, jodoh atau lain sebagainya gitu. Mungkin ini terakhir ya. Ayu ini kan sekarang sedang mengemban pendidikan di jurusan Sosiologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ada gak sih kaitan fenomena ini sama jurusan Sosiologi yang sedang Ayu empuh gitu? Oke, karena aku kuliahnya sosiologi ya, jadi hal ini tuh bisa gitu dianalisis atau relevan sama ilmu yang aku dapat khususnya di semester 4 ini ya, di mata kuliah postmodern. Sekarang juga kan lagi zamannya postmodern, dimana semua itu tidak ada salah benar, terus satu peristiwa atau media atau lainnya itu bisa bermakna ganda atau lebih. Ini tuh atau fenomena sosial tadi soal minta doa ke makam atau sampai bawa air doa sampai kayak gitu, itu tuh bisa banget dianalisis pakai ilmu sosiologi, khususnya teori sosiologi, yaitu teori hiperrealitas. Boleh dijelasin guys Ayu apa itu? Boleh banget. Teori hiperrealitas itu dikemukakan oleh tokoh sosiologi khususnya namanya Jean Baudrillard.
Jadi dia itu bilang kalau suatu peristiwa, citra atau media itu bisa memiliki makna lain gitu, transformasi dari makna asli. Kenapa itu terjadi? Pertama itu karena teknologi khususnya, karena berkembangnya zaman juga. Sekarang tuh udah zamannya teknologi, kayak dapat informasi dari HP, dari koran mungkin ya, dulu TV dan lain sebagainya. Nah disitulah terjadi perguliran makna atau transformasi makna itu sendiri. Misal tadi ya, kayak fenomena sosial makam itu dibikin bagus, misalnya sama leluhur kita dibangun di makamnya tuh, dibangun kayak rumah, terus kayak tempat wisata, ada jalurnya. Itu tuh kan dibuat untuk menghormati kan. Tapi makin kesini makna itu tuh tergerus atau bisa bertransformasi. Kenapa? Karena kemajuan teknologi, perkembangan zaman. Jadi di situ tuh maknanya bisa berubah jadi lebih hyper, makanya dia namanya hyper realitas. Nah, kayak gitu Diva. Oke, Ayu, sangat menarik kali ya pembahasan kita kali ini. Mungkin dari Disosialitas Podcast, aku selaku host Diva Wijaya, dan di sebelahku ada Ayu Cahyati sebagai narasumber. Kita cukupkan di podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Laptop Disosialitas. Nah, pada kesempatan ini aku mau ngejelasin satu fenomena yang mungkin di tahun 2006 ini sudah terjadi dan marak ya. Kalian tahu gak sih pronouns di akun media sosial, baik itu Instagram, Twitter, yang dimana pengguna bisa menggunakan pronouns ini di akhir username-nya. Misal kayak aku, Diva Wijaya, he, him. Lalu ada temen aku misalnya Anggi Putri Gea, she, her, yang dimana pronouns ini menandakan bahwasannya pengguna ini tuh cowok ataupun cewek. Nah, di sini tuh kalau kalian tahu ada fenomena yang baru namanya daidem. Nah, kalian tahu gak sih daidem apa? Jujur aja kalau aku belum tahu sih daidem itu apa. Nah, daidem bakal dijelasin sama temen aku namanya Anggi Putri Gea, yang dimana fenomena ini tuh bisa dikaitin ya teman-teman sama teori postmodern yang namanya teori gender performatif yang dijelasin oleh Judith Butler. Nah, langsung saja ya kita ke Gea aja, biar Gea bakal nyampain informasi lebih lanjut. Halo, balik lagi di Laptop Disosialitas. Oke guys, sebelum lanjut detail terkait penjelasan fenomena pronouns daidem, ya mungkin dari teman-teman di sini udah nggak asing gitu ya sama pronouns yang sering dipakai sama pengguna akun media sosial, baik di Twitter, Instagram, bahkan TikTok sekalipun. Ada gitu ya yang nyantumin di bio mereka, misal nih she, her. Terus ada juga he, him, ya itu buat nandain kalau pemilik akun itu perempuan maupun laki-laki. Nah, betul yang kata Diva bilang, ternyata gak cuman ada she, her, dan he, him, ada juga daidem. Nah, sebelum lanjut penjelasan terkait daidem ini, aku mau sedikit ngasih tahu teman-teman kalau fenomena ini tuh bisa dijelasin sama teori Judith Butler, yang mana teorinya ini tentang performativitas gender. Jadi apa sih itu? Sebelumnya aku mau kasih tahu nih guys. Jadi Judith Butler itu merupakan salah satu filsuf asal Amerika, di mana dia itu berpendapat gender itu bukan suatu hal yang otomatis kita miliki sejak lahir. Jadi gender itu terbentuk karena adanya kebiasaan dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus di kehidupan sehari-harinya. Misalnya, cara seseorang berbicara, berpenampilan, berinteraksi, dan juga cara seseorang mengekspresikan dirinya di ruang publik. Karena hal tersebut dilakukan secara terus-menerus, maka dianggaplah sebagai tindakan yang alami atau juga normal. Nah, padahal menurut Butler sendiri, apa yang kita anggap sebagai gender sebenarnya merupakan hasil dari konstruksi sosial.
Nah guys, kemudian dari situ Butler juga mengkritisi anggapan yang selama ini kita pahami dan percaya gitu, kalau misalnya gender itu ya terbentuk dari jenis kelamin seseorang. Karena yang kita tahu ya, kalau misalnya seseorang yang lahir sebagai laki-laki maka ia harus maskulin, terus juga seseorang yang lahir sebagai perempuan maka ia harus feminim. Ya, padahal menurut Butler sendiri hubungan gender dan jenis kelamin itu tidak sesederhana itu. Oke, langsung masuk ke fenomena yang dari tadi udah di-mention ya, terkait pronouns they them di bio akun media sosial seseorang. Jadi guys, pronouns itu dipakai buat ngelihat kayak bagaimana sih seseorang ini pengen dirujuk oleh orang lainnya. Jadi gini guys, they them ini sering dirujuk ke individu yang merasa dirinya itu tidak masuk kategori laki-laki maupun perempuan, ya mereka juga kerap disebut sebagai non-binary. Nah, untuk kaitannya apa sih sama teori Butler ini? Nah, jadi pronouns yang mereka pakai, they them itu tuh dibentuk sebagai performativitas gender, dimana bahasa yang digunakan they them itu untuk mengekspresikan, mengenali dirinya. Nah, jadi kalau teman-teman semua lihat di bio Instagram, TikTok maupun Twitter, kalau ada orang yang nunjukin pronouns mereka di situ, itu tuh bukan cuma tulisan semata atau cuman tren gitu ya. Itu tuh menurut Butler sendiri merupakan bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan, mengenali identitas gender seseorang di ruang sosial digital. Oke guys, itu kali ya sedikit info yang aku dan Diva bisa kasih tahu ke kalian. Jadi kapan-kapan lagi, bye-bye. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Regita Salsabila di Social Stars News. Pemirsa, di era postmodern saat ini seringkali terjadi fenomena di mana masyarakat itu mereka menjadi sangat konsumtif dan sering membeli barang-barang secara masif. Contoh kasusnya ini akan dilaporkan oleh Diva Natawijaya selaku reporter dari tim kami di lokasi kejadian. Bagaimana Diva Natawijaya keadaan di lokasi kejadian? Baik, terima kasih Regita. Saya Diva Natawijaya melaporkan dari lapangan langsung, yang dimana sekarang kita sudah ada di Cibiru. Ini adalah di wilayah Bandung Timur, yang bertepatan sekali di belakang kita tuh ada kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah teman-teman, masalah yang diidentifikasi oleh saya selaku reporter yang melakukan turun lapangan langsung ke masyarakat, bahwasannya masyarakat di daerah Cibiru meresahkan adanya perilaku ekonomi yang konsumerisme, yang dimana para masyarakat, baik itu masyarakat umum, para mahasiswa yang mungkin bertinggal di daerah sini, melakukan pembelian barang yang sangat konsumtif, yang dimana pembelian ini itu tidak berdampak untuk jangka panjang, yang dimana ini tuh terpakai untuk di musim ataukah zaman-zaman sekarang aja. Dan ini tuh mereka lakukan setiap saat apabila ada tren yang terbarukan, yang dimana ini tuh jika kita kaitkan dengan intis ekonomi sekarang, yang dimana susah sekali dengan nilai rupiah yang menurun, perilaku ini jujur sangat berdampak nanti ke depannya. Saya sebagai reporter hanya bisa mengasih pesan untuk masyarakat atau mahasiswa, lebih baiknya kita di zaman sekarang tuh lebih membeli barang-barang yang sekiranya kita penting untuk kita gunakan dan juga berdampak ke depannya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Regita Salsabila. Baik, terima kasih kepada Diva Natawijaya yang sudah melaporkan di lokasi kejadian. Pemirsa, fenomena ini bisa kita bedah melalui teori liquid modernity, di mana Zygmunt Bauman mengisyaratkan bahwa masyarakat, manusia pada saat ini itu sebagai air, di mana air itu sifatnya berubah-ubah bentuknya, dan air itu mengikuti kemana arah gerak wadahnya. Masyarakat pada saat ini memiliki kecemasan untuk mengikuti tren yang sedang terjadi pada saat ini, di mana mereka akan terus membangun personal brandingnya agar masyarakat menilai dirinya sebagai pribadi yang baik. Untuk mendorong personal branding tersebut, masyarakat itu kerap kali membeli barang-barang yang tidak melihat fungsinya sama sekali. Pada saat ini, masyarakat itu membeli barang-barang tidak sesuai dengan fungsinya, di mana mereka membeli barang yang bisa menaikkan nilai diri mereka. Ketika masyarakat
masyarakat mampu untuk membeli barang-barang yang banyak dan bernilai tinggi, maka masyarakat akan menilai dirinya sebagai pribadi yang memiliki nilai tinggi, berada di kelas tinggi. Nah, itulah yang terjadi pada saat ini. Mereka tidak menilai dirinya sendiri, melainkan meminta validasi masyarakat untuk menilai apakah dirinya cukup baik atau tidak. Itulah kondisi masyarakat yang terjadi pada saat ini menurut teori liquid modernity menurut Zygmunt Bauman. Baik pemirsa, sekian berita yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Saya Rita Salsabila dan Diva Natawijaya melaporkan dari Di Sosial News.